Oke, halo. Hari ini kita akan membahas tentang unboxing Huawei P40 non Pro ya, ini P40 yang kecil. Ini saya dapat dari ini dari ex YouTuber ya. Belinya di marketplace juga sebenarnya. Nah, ini kita langsung buka aja ya, paketnya baru datang hari ini. Warnanya adalah frosted silver, ini garansi resmi Indonesia. Yang RAM 8128 ya, karena yang beredar di Indonesia cuma 8128. Oke, di dalam isinya kita bisa temukan ini case mereknya Banks, masih baru. Terus kemudian dikasih sama seller bonus Huawei Band 3A. Saya nggak tahu sih, mungkin nggak saya pakai, ini spesifikasi singkatnya ya. Dan ini dia Huawei P40-nya. Ini dia paket kelengkapannya di dalam dusnya. Di paket pembelian ini maksudnya ada 3 item ini. Kita simpen dulu dan langsung fokus ke Huawei P40-nya. Ini unitnya. Kita singkirkan dulu ya. Kita lihat ke dalamnya. Ini ada stiker IMEI biasa. Kalau buka HP baru biasanya ada stiker IMEI-nya. Terus di kompartemen pertama ini ada SIM ejector dan kartu garansi serta quick start guide berbahasa Indonesia. Di sini tertulis dari produksi PT Nusa Persada ya. Di dalamnya ada yang pasti kabel USB, ini warna ungu khas supercharger ya, punya Huawei. Type C ujungnya. Terus kemudian ini kepala superchargernya. Ini 22,5 watt ya kalau punya P40, kalau P40 Pro baru yang 40 watt. Kayaknya desainnya baru ya, brandingnya ini, tulisannya. Atau saya yang lupa aja sih, nggak tahu dah. Saya ingat saya kayaknya nggak gini detailnya. Oke, ini earphone ya. Ini menggunakan ujung Type C ya, karena dia udah nggak punya jack audio 3,5 mm. Udah itu aja kelengkapannya, kita rapikan dulu dan langsung menuju ke smartphone Huawei P40-nya. Kesan pertama, Huawei P40 ini kecil ya, surprisingly kecil karena memang dia ukurannya juga compact, sekitar 6,1 inci kalau nggak salah, 6,1 inci. Dan di belakangnya ini yang pasti, wow, mewah banget. Frosted glassnya warna frosted silver ya, ini keren banget. Feel flagshipnya tuh nggak kalah mewah, malah bener-bener mewah banget sih jujur aja ini. Nggak kalah keren dari P40 Pro, meskipun dia ini layarnya nggak edge ya, nggak lengkung. Ini logo branding Huawei-nya juga tertera di bagian belakang. Uniknya adalah frosted glass ini tidak meninggalkan bekas sidik jari di tangan ya. Nah, ini logo Leica di setup kameranya, ada 3 triple kamera ya, nggak seperti di P40 Pro yang quad kamera atau penta kamera di P40 Pro Plus. Langsung kita nyalakan. Ini langsung ke fast forward aja ya untuk setup pertama. Biasalah set bahasa, SIM card, terus kemudian PIN, password, fingerprint, terus face unlock dan lain-lain lah. Langsung ku cepetin aja dan kita masuk ke home screen ya. Inilah tampilan Huawei P40 ya, home screen ya, tampilan awalnya. Ini udah berbasis Android 10 dengan EMUI 10 ya kalau nggak salah, atau EMUI 10.1, nanti kita cek. Oke, rasanya sih cepet banget, performanya gegas banget ya first impressionnya. Ini kalau dipasangkan case-nya seperti ini, case dari dalam box-nya ya, nggak terlalu tebal tapi ya cukup melindungi, dan bagusnya ya karena transparan masih kelihatan cakep ya, karena nggak menutupi kecantikan dari frosted glassnya. Kita cek dulu sekarang untuk SIM tray-nya. Ini dual SIM ya, varian Indonesia, resmi Indonesia. Dual SIM nano. Nah ini modelnya atas bawah gini. Di SIM keduanya sebenarnya bisa diganti untuk hybrid dengan nano memory card, tapi saya nggak punya nano memory cardnya dan masih langka dan cukup mahal sih. Oke, ini langsung terdeteksi ya. 2 SIM cardnya di sini pakai
Indosat sama XL. Udah. Oke. First impression soal biometric security-nya ini udah gue atur. Cepet banget ya, face unlock dan fingerprint under display-nya cepet banget, reliable banget, akurat, cepet, dan jarang miss. Nah, jadi kita toel dikit aja langsung on. Oke, sekarang kita coba cek ke about phone. Iya, udah EMUI 10.1 ya. EMUI 10.1, Android version 10, dual SIM, prosesornya adalah Kirin 990 5G ya, RAM 8GB, internal 128GB. Oke, kita coba cek kameranya, sekilas aja sih karena ini unboxing dan aku benar-benar baru pertama kali buka ya, belum banyak yang aku explore. Nih, nanti aku tampilin fotonya di editing ya. Oke, ini interface kameranya. Sebenarnya masih sama dengan interface kamera Huawei sebelumnya ya. Sebenarnya sempat pakai Mate 30 Pro juga, meskipun nggak terlalu lama makanya. Autofokusnya cepat, dan di sini dia punya slider untuk pindah view ke lensa masing-masing lensanya. Jadi dari lensa normal ke wide angle, terus kemudian ke tele 3 kali zoom dan 5 kali hybrid zoom ya. Kalau nggak salah 5 kalinya itu hybrid zoom ya, karena dia nggak punya periscope zoom seperti periscope lens seperti P40 Pro. Nah, kalau kita tekan tahan di bagian slidernya, kita bisa nge-slide zoomingnya itu secara smooth gitu. Kalau kita tekan kita tap ke bagian titik zoomnya, kita bisa langsung loncat ke 3 kali zoom atau 5 kali zoom. Di sini juga dia punya fitur AI lens yang kayaknya aku nggak pernah pakai sih ini fitur ini. Ini sekilas aja dari fitur kameranya. Umum sih ini karena sambil aku cek juga, jadi kenormalan fungsinya juga aku cek kayak efek-efeknya, terus kemudian flashnya yang pasti aku cek juga. Di sini juga pilihan efek-efeknya sama ya, apalagi kalau yang seri P atau seri Mate. Ini settingnya, video recordingnya itu sampai 4K 60 fps ya, dia support 60 fps. Jadi di sini kita bisa ngeset resolusinya, terus kemudian ada watermark yang pasti udah lagi tren kan sekarang ngeset watermark. Salah satu hal pertama yang biasanya aku aktifin ketika punya smartphone seperti Huawei atau OnePlus sih. Aku aktifin watermarknya kalau foto-foto biar kelihatan. Ini sekilas tentang interface videonya, sama aja sih seperti Huawei sebelumnya. Jadi ketika kita ngerekam video, kita bisa langsung gonta-ganti posisi lensanya. Jadi tanpa harus nge-stop videonya dulu ya. Jadi kalau kita butuh posisi view yang lebar, kita langsung bisa pindah ke ultra wide. Kita mendekat, kita butuh objek yang zoom ya. Kita dari jauh gitu ya, kita bisa mendekat dengan lensa zoomnya. Ini speakernya mono ya, tapi kualitasnya sebenarnya bagus loh. Ini ketika aku udah editing ya, udah voice over, aku udah mainin seharian, aku udah mainin cukup lama. Ini speakernya bagus, kenceng banget untuk sebuah mono speaker. Sekalian aku cek untuk telepon ya, speaker teleponnya. Sensor proximity-nya juga jalan normal. Oke, di sini ada Huawei Assistant ya. Ini lagi-lagi jarang ku pakai. Itu mirip-mirip sama Bixby-nya Samsung ya sepertinya. Beberapa brand sekarang tuh punya versi sendiri. Nah, ini bloatware-nya banyak banget ya karena TKDN software sepertinya sih. Jadi yang ditempuh TKDN software.
Tapi untung aja bisa dihapus semua nih, tenang aja bisa dihapus kok, di uninstall semua bisa. Kita coba cek, ini set wallpapernya ya. Penasaran aja sih wallpaper di MUI 10.1 ini apa aja bawaannya. Keren-keren sih, cukup keren-keren. Warnanya sangat memanjakan AMOLED ya, karena ini layarnya AMOLED. Warna-warni, colorful, jadi kedalaman warnanya itu pekat banget. Nah, ini juga ada beberapa wallpaper khas Huawei Indonesia ya. Nah, di sini bisa kita atur untuk dark mode juga. Nah, jadi dark modenya itu udah cukup menyeluruh ya, sampai ke mayoritas aplikasi-aplikasi sistem udah jadi black semua. Oke. Ini bisa kita lihat rata-rata udah dark semua. Nah, ini sekilas tentang tampilan baterainya. Saya sudah siapin beberapa APK di flash disk ya, di USB drive ini. Karena kan dia kan nggak punya Google Play Store ya, dia nggak punya GMS. Jadi beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sideload dari file APK. Nah, ini file APK yang saya siapin ini sebenarnya backupan langsung dari smartphone Android saya yang biasa saya pakai, yaitu ROG Phone 2 ya. Jadi saya backup langsung dari situ. Jadi itu APK yang didapat dari Play Store, saya backup, terus saya pindahin ke flash disk dan ditransfer ke Huawei ini. Sebenarnya ada beberapa cara sih untuk install aplikasi ke Huawei device ini yang nggak support GMS. Salah satunya ya dengan cara saya ini yang saya install sideload ya, sideload APK langsung dari USB drive atau dari App Store pihak ketiga, Aptoid, APK Pure. Sebenarnya ada juga nih, sebenarnya disiapin sama Huawei aplikasi yang bawaan namanya ID3 Store. Itu ada ID3 Store di home screen. Itu sebenarnya aplikasi pihak ketiga juga. Selain Huawei App Gallery yang ya itu aplikasi yang disiapkan official dari Huawei ya, pengganti dari Google Play Store. Lagi saya fast forward lagi ya, sambil saya install beberapa aplikasi yang biasa saya perlukan. Biasanya pakai aplikasi ini untuk ngecek layar sih, kualitas layarnya gimana. Ada bright spot atau ada dead spot, black pixel dan lain-lain. Warnanya punchy banget, khas AMOLED memang. Jadi di tes warna-warninya itu dapet banget ya. Oke, aman sih layarnya, nggak ada white spot, nggak ada bright spot, nggak ada dead pixel. Di sini juga kita bisa ganti notch-nya ya. Jadi kalau kamu nggak suka, benci banget gitu ya mungkin sama hole punch-nya, bisa disembunyiin. Cuman sayangnya masih kelihatan ya. Jadi notif barnya itu nggak hilang, tetap nongol di atas gitu. Jadinya kurang estetik aja sih menurutku. Kalau menurutku sih biarin aja dinyalain hole punch-nya, karena menurutku sih malah keren sih kalau ada hole punch-nya. Meskipun ya orang bisa beranggapan kalau hole punch-nya kurang menarik sih. Dan ini by the way bezelnya juga tipis banget. Di bagian kanan kiri bawah ya terutama tipis banget dan hampir menurutku sih simetrisnya cukup simetris. Flagship Android sekarang udah bagus-bagus, udah slim banget bezelnya, termasuk Huawei P40 ini bahkan yang bukan versi Pro. Oke, ini sekilas sekalian saya juga penasaran untuk bandingin dengan iPhone saya ini 11 Pro Max ya, ini 11 Pro Max jadi yang besar, jadi bukan 11 Pro. Nah, ukuran Pro Max kan gede nih dibandingin dengan 11 Pro.
dibandingin dengan P40 ya, non Pro. Bisa kita lihat interface-nya cukup mirip ya. Tapi saya terkesan sih dengan perkembangan EMUI sekarang. EMUI itu udah banyak berkembang. Dulu saya nggak terlalu suka banget sama EMUI, sekarang udah lumayan. Yang pasti sih performa EMUI bagus banget. Ini sekarang kita coba bandingkan face unlock-nya. Cukup cepat, tapi menurut saya sih sebenarnya lebih cepat di iPhone ya. Lebih cepat di iPhone, lebih reliable di iPhone. Ya 11-12 sih sebenarnya, hampir sama aja sih. Cuman Android itu terutama di Huawei ini nyaman karena dia ketika udah unlock seperti ini, kita bisa swipe untuk ke home screen dari posisi mana aja. Kalau iPhone kan harus di swipe dari paling bawah tuh. Nah dari bawah gitu. Nggak bisa kita swipe dari posisi mana aja, harus benar-benar ditarik dari bagian bawah ke tengah. Nah kalau dari Android bebas dari sisi mana aja, kayak gini bisa. Untuk kecepatan dan reliability-nya hampir sama sih. Ini aku bilang P40 cepet banget, tapi aku selalu terkesan sama kemampuan face unlock-nya iPhone. Dia benar-benar reliable banget sih. Di tempat gelap pun benar-benar pitch black, benar-benar tempat gelap dia bisa unlock tanpa masalah gitu. Nah ini sekali lagi ya. Oke, itu aja sih ya first impression sama unboxing dari Huawei P40. Aku rencananya mau update lagi setelah beberapa hari pemakaian. Nanti ditunggu aja video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.